Halo, kembali lagi di channel saya, channel Pak Daud. Hari ini saya akan membuat satu lagi konten yang menurut saya penting, lebih saya tujukan kepada adik-adik yang mungkin dalam waktu-waktu dekat ini akan melaksanakan tes masuk ke IPDN. Sampai tahap hari ini sudah dengan hasil dari tes administrasi dan kemudian akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes kompetensi dasar. Hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua orang praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kami akan berbincang-bincang bagaimana mereka melewati tahapan-tahapan seleksi tes calon praja IPDN. Dan yang paling penting mungkin hari ini yang kita bahas mengenai poin dari tes kompetensi dasar di pelaksanaan tes calon praja IPDN. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengundang dua orang praja. Untuk itu langsung saja saya panggil, silakan praja. Silakan. Jaga jarak ya, kita harus tetap jaga jarak untuk social distancing. Ya, walaupun di Wisma tapi tetap harus menjaga jarak dan melaksanakan protokol COVID-19. Silakan praja, mungkin sebelumnya Anda memperkenalkan diri dulu dari Reksi Depan. Siap. Izin Pak. Selamat siang semuanya. Izin perkenalan diri. Siap Muda Praja, Resi Sharma Arsu Putra, NPP 300478, asal pendaftaran Lampung. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rafi J. Pratama, Muda Praja, NPP 300460, asal pendaftaran Provinsi Lampung. Reksi dan juga Rafli ya. Siap. Ini adalah dua orang muda praja. Hari ini kita akan diskusi, cerita-cerita saja, berbincang-bincang tentang tes kompetensi dasar. Siap. Nah, kalian kan sekarang sudah jadi praja. Mungkin dulu sebelum masuk kan kalian pasti melewati tahapan pelaksanaan tes seleksi IPDN kan? Siap. Hari ini saya akan sedikit menanyakan kalian bagaimana pengalaman, terus mungkin kalian akan berbagi trik bagaimana supaya bisa menyelesaikan tiap tes yang dilalui di pelaksanaan tes calon praja IPDN ya. Siap. Tapi kalian masing-masing pasti punya cara nih bagaimana nih supaya bisa survive atau bertahan sampai titik akhir seleksi calon praja IPDN. Bagaimana Reksi dari dulu ketika mau masuk IPDN, apakah ada keterpaksaan atau punya kemauan sendiri? Saya izin jawab Pak. Saya selama sebelum masuk menjadi praja itu adalah kemauan saya sendiri Pak. Izin jawab Pak dari SMA kelas 1 Pak. Oh, jadi kamu punya kemauan sudah dari SMA kelas 1 ya? Izin. Udah punya tekad untuk masuk jadi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kalau Raffi bagaimana? Saya dulu Paksaan orang tua? Tidak ya? tidak Pak. Punya kemauan sendiri. Siap Pak. Tapi saya punya kemauan untuk masuk IPDN itu sudah kelas 3 SMA Pak. Baru mau ingin masuk IPDN Pak. Apa kamu pernah lihat di brosur ataupun di TV atau di mana lah yang pernah mungkin kamu lihat tentang IPDN? Dari TV nih Pak. Dari TV ya? Jadi motivasi kamu masuk IPDN apa, Raffi? Bagi saya yang pertama itu untuk membuat orang tua bangga Pak. Pertama itu membuat orang tua bahagia karena meringankan beban orang tua untuk membiayai sekolah. Iya. Karena di IPDN gratis sudah dibiayai oleh negara. Iya. Kalau si Reksi gimana? Itu apa yang menjadi motivasi Reksi untuk masuk IPDN ini? Kurang lebih sama Pak. Namun untuk saya lebih memantaskan diri dan memperkuat diri agar menghadapi dunia yang sebenarnya itu bisa Pak. Kita di sini di IPDN itu dididik disiplin dan menjadi kader pemerintahan yang baik. Wah, mantap sekali ya. Saya penasaran nih, dulu kan kalian pasti tes ada tahapannya, mulai dari daftar awal online, pendaftaran online kan? Online. Jadi pendaftaran IPDN itu online. Coba ceritakan awal-awal kamu tertarik ataupun bagaimana kamu daftar, sedikit aja awal pertama kali kamu mendaftar. Izin Pak, mungkin karena saya waktu itu baru tahun
pertama saya lulus, mungkin ada beberapa hal yang sebelumnya itu kurang ada informasi bagi saya. Jika rekan-rekan sekalian yang ingin daftar untuk angkatan 31, mungkin kan ada bagian ini Pak, izin Pak, nilai rapot Pak. Nilai rapot itu menentukan juga ya? Jadi Pak, kalau untuk yang baru lulus itu diisinya 0,00 Pak. Iya, 0,00. Siap. Saat ini kalau kita lihat waktunya, tahap administrasi sudah lewat ya. Berarti mereka tahap selanjutnya menuju ke tahap apa nih kalau setelah administrasi? Izin jawab Pak, siap TKD Pak, tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar ya. Siap. Tes kompetensi dasar itu awalnya ketika lulus administrasi nih, contohnya saat ini kan ada di kalian calon praja angkatan 31 mungkin sudah nama-namanya sudah keluar yang lulus tes administrasi. Setelah itu langkahnya seperti apa? Ada tahap-tahap selanjutnya sebelum persiapan menuju ke tes TKD itu gimana? Siap. Biasanya kalau dari website itu ada arahan untuk membayar kode billing itu. Kode billing ya? Ya, ini kode billing ini penting sekali. Yang Rafli ketahui tentang kode billing itu seperti apa? Silakan coba. Kode billing itu digunakan untuk membayar uang untuk melaksanakan TKD itu Pak. Jadi ke bank yang sudah ditentukan membayar untuk mendapatkan kartu ujian agar bisa melaksanakan atau mengikuti tes TKD itu. Kita akan membahas lebih dalam lagi soal tes TKD. Apa sih yang harus dipersiapkan? Apa itu TKD sebenarnya dan komponen apa saja yang ada di dalam tes TKD, dan kemudian bagaimana kita biar bisa lulus dari tes TKD? Siap. Untuk persiapan TKD itu seharusnya kalian sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari kalian pendaftaran. Dan untuk TKD itu adalah tes kompetensi dasar yang terdiri dari 3, TWK, TIU, dan TKP. Dalam TWK atau tes wawasan kebangsaan itu berisi tentang kalau di pelajaran mungkin PPKN dan sejarah. Nah, kalian itu harus mengetahui tentang unsur-unsur dari Undang-Undang Dasar, Dekret Presiden, sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa seperti G30 SPKI dan sebagainya. Dan untuk di tes wawasan kebangsaan itu memiliki nilai mati atau nilai minimal. Nilai minimal atau nilai mati yang dicapai itu adalah 75, yang mana persentasenya itu adalah 15 soal yang dijawab harus benar. Karena nilai maksimal dari tes wawasan kebangsaan itu adalah 175 Pak. 175 itu dengan notabene 35 soal. Dan kalian tuh harus menjawab paling minimal adalah 15 soal, yang mana itu adalah nilainya 75. Lanjut ke tes intelijensi umum atau TIU. TIU ini berisi tentang matematika, semua tentang matematika, dan memiliki komponen-komponen soal yang berbagai macam Pak. Ada tentang penalaran juga, dan ada yang seperti yang tahu matematika itu adalah ilmu pasti, jadi jawabannya itu pasti. Tidak bisa tentang di logika dan atau sebagainya. Untuk melihat seperti tahun saya dan tahun sebelumnya itu memiliki perbedaan, bahwasanya di tes intelijensi umum itu ada soal yang harus melanjutkan gambar Pak. Namun di tahun saya di angkatan 2019 atau angkatan 30 itu tidak ada melanjutkan gambar. Tapi kita tidak tahu untuk kedepannya siapa untuk tahun ini. Jadi kita harus tetap mempersiapkan tentang tes melanjutkan gambar tersebut. Dan untuk di tes intelijensi umum itu memiliki nilai mati 80 Pak. 80 berarti untuk di minimal menjawab soal benar itu adalah 16. Dan nilai maksimal dari TIU adalah 150. 150 ya. Siap. Lanjut ke tes kepribadian. TKP. Tes kepribadian ini adalah soal yang mana memiliki 5 option atau 5 pilihan, yang di masing-masing pilihan itu tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar, tapi memiliki poin yang lebih tinggi. Artinya jawaban tersebut itu lebih cocok jika dijawab yang itu Pak. Sebagai contoh, ada soal dan jawaban itu yang jawaban A itu adalah 5 dan jawaban C adalah 3. Jadi kalian harus itu kembali lagi Pak, banyak latihan soal agar bisa menjawab soal tersebut dan mendapat nilai yang maksimal. Dan untuk di nilai TKP itu nilai minimal adalah 143 Pak. Dan itu tidak ada menjawab soal minimal benar, tapi kalian harus mendapatkan nilai yang maksimal.
Betul, betul. Dan jika kita ditambahkan diakumulasi, nilai maksimal dari 3 komponen ini adalah 500 Pak. Semuanya 500 ya? 500 Pak. Dan jika kita konversi atau kita akumulasi dari TWK, TIU, dan TKP, itu nilai matinya minimal 298. Siapa waktu tes itu juga kita itu ada yang namanya live score Pak. Ya. Nah, jadi saat kita di dalam ruangan dan menjawab soal, Ya. orang tua atau sahabat, rekan, dan ataupun saudara yang ikut mendampingi atau Ya. ikut kita saat melakukan tes itu bisa melihat di live score itu atau papan skor itu, dan yang artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mengintervensi atau melakukan kecurangan hasil dari tersebut Pak. Karena hasil tersebut langsung jika kita menjawab satu soal dan otomatis kita bisa mendapatkan langsung nilainya Pak. Mendapat nilai 298 itu aman. Sudah aman? Belum ya? Belum aman ya? Karena di sebagian daerah ada yang nilai minimal kelulusan itu lebih dari. Jadi kita harus mempersiapkan diri lebih lagi agar mendapatkan nilai yang tinggi. Nilai mati itu adalah nilai minimal yang kalian dapat. Dan satu lagi Pak, Ya. sebagai contoh, nilai TWK kalian itu 70 Ya. dan nilai TIU kalian tinggi seperti 120, 120. ataupun nilai TKP kalian itu 155, Ya. tapi nilai TWK kalian itu 70, tetap tidak lolos Pak. Begitu ya? Siapa? Karena harus melewati nilai minimal Pak. Batas nilai minimal dari Siap. tiap-tiap item itu ya, komponen TIU, TWK, dan TKP itu ya. Pak. Bahkan ada yang dia nilainya tinggi Pak. Seperti kawan saya, dia dapat nilai 378, Ya. tapi dia tidak lolos di TKP Pak. Begitu ya. TWK dia bisa 120, TIU dia bisa Ya. 125, tapi TKP dia tidak lolos. Dan dia kalah dengan nilai punya nilai 378 dan dia kalah dengan nilai 350 Pak. Iya, iya. Kalau si Rafli gimana itu? Yang lebih mudah dikerjakan di antara 3 komponen ini mana ya? Item ini mana yang paling mudah? Menurut saya yang paling mudah itu untuk saya TIU Pak, karena TIU itu ya, seperti kata Reksi tadi, Iya. nilai pasti Pak. Nilai Karena kalau kita cari itu pasti dapat Pak. Iya, iya. Kalau paling sulitnya di TKP Pak, TKP, karena ya. itu Pak, setiap soal ada poin Pak, setiap Ya. walaupun A, B, C, D, E kata-kata dan kalimatnya sama dan intinya sama, itu Ya. poinnya ada dari 1 sampai 5 Pak. Itu yang membuat kita bingung dan bimbang itu Pak. Jadi harus kalau dari dari Rafli sendiri TKP ya. Siapa? Yang kemarin Rafli duluan kan itu TKP ya. Ada juga kasus terjadi di beberapa daerah itu kan, contohnya ada yang mendapatkan nilai di atas 2,98 tapi nilainya sama. Siapa? Jadi di situ yang dibutuhkan setiap tahun itu kan ada kuota IPDN tiap provinsi itu kan ada. Siapa? Nah sekarang apabila yang lulusnya melebihi kuota, contohnya dibutuhkan 5 nih ya untuk provinsi Lampung lah ya. Terus yang lulusnya ini 6 orang, yang memenuhi target TKD-nya 6 orang. Nah itu gimana itu? Kalau dari Lampung itu ranking paling bawah, berarti kan nilai yang paling kecil Iya. dari yang lulus itu Pak, itu langsung gugur, otomatis gugur Pak. Otomatis gugur walaupun sudah melewati batas mati itu ya. Siapa? Ada penyampaian ataupun pesan-pesan untuk adik-adik yang akan melaksanakan tes TKD, ada punya sampaikan 1-2 patah kata untuk adik-adik, silakan. Siap. Izin Pak, saya mengambil dari kata-kata yang sebelumnya. Janganlah kalian bersantai-santai, karena di saat kalian sedang bersantai, ribuan pesaing kalian itu sedang bekerja keras untuk menggapai cita-citanya Pak. Ya mantap, luar biasa. Silakan Rafli. Siapa? Kalau bagi saya, jangan pantang menyerah, karena untuk bisa sampai di titik selanjutnya itu harus berusaha semaksimal mungkin dan harus mempunyai motivasi Pak. Motivasi untuk membahagiakan orang tua dan motivasi untuk membuktikan kalau kita itu memang bisa Pak. Itu dia teman-teman, penjelasan dari adik-adik Praja tentang TKD itu sendiri. Luar biasa sekali, mereka menjelaskan dengan sangat-sangat tegas dan jelas sekali. Kalaupun tidak jelas, mungkin teman-teman bisa komentar di kolom komentar saya, menanyakan apa yang perlu kalian sampaikan atau kalian tanyakan tentang tes TKD itu sendiri. Ya, sekian konten saya kali ini. Terima kasih untuk Reksi dan Rafli.
sudah menemani saya untuk berbagi pengalaman tentang tes TKD. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa bermanfaat bagi orang lain dan khususnya adik-adik yang ingin mendaftar ke kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk menjadi praja ya. Terima kasih, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih.